Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Kaum muslimin, sidang hari raya Idul Fitri yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang pantas diungkapkan pada kesempatan yang mulia ini selain kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Allah lah segalanya. Allah yang adalah sumber segala pujian. Tiada puja-puji, hanya milik Allah, dan tiada syukur yang terucap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang hari raya yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad adalah cahaya kehidupan. Kepadanya kita sampaikan selawat berserta salam. Juga kepada para sahabat yang mengikrarkan kesetiaan untuk berjuang menegakkan ajaran Islam. Pada hari ini kepada Nabi Muhammad SAW kita mohonkan syafaat. Pada hari ketika lisan kita tidak mampu berucap, hanya tangan dan kaki yang akan menjadi saksi atas apa yang pernah kita perbuat. Dari syafaat kita gantungkan harap semoga kita selamat kelak di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang hari raya yang berbahagia, dan di saat yang bersamaan di pagi ini tibalah saatnya Allah Subhanahu wa taala akan mengumumkan siapa di antara kita yang akan menerima ijazah penghargaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tibalah hari ini akan diumumkan siapa yang lulus dan juga siapa yang tidak lulus. Bukankah di bulan Ramadan kita telah melakukan pendidikan, kita telah melakukan pelatihan lebih kurang sebulan lamanya. Maka pada hari ini diumumkan ada yang lulus dengan predikat terbaik,
Ada yang lulus dengan nilai A, ada yang lulus dengan nilai B, ada yang lulus dengan nilai C. Bahkan ada di antara kita yang hadir pada pagi hari ini yang dinyatakan tidak lulus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satu goresan apapun yang mampu mereka tuliskan selama Ramadan. Tidak satu pun amalan yang mereka mampu lakukan selama bulan Ramadan. Ramadan datang dan pergi, berlalu begitu saja. Tidak satu pun dari mereka yang menempatkan ampunan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi hari ini tidaklah termasuk kepada orang-orang yang ketika Ramadan datang dan pergi mereka tidak mendapatkan satu apapun dari Ramadan tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang hari raya yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Ramadan berpisah dengan kita, setelah kita berpisah dengan bulan Tobat, hendaknya kita senantiasa untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita berpisah dengan bulan Al-Quran, hendaknya kita senantiasa untuk membaca Al-Quran. Setelah kita berpisah dengan bulan Qiyamul Lail, hendaknya kita senantiasa untuk mendirikan sholat-sholat sunat di luar bulan Ramadan. Setelah kita berpisah dengan bulan puasa, hendaknya kita senantiasa untuk melakukan puasa-puasa sunat di luar Ramadan nanti. Karena tidak ada satu jaminan dan kepastian di atas kita semua. Apakah kita tahun depan masih bisa kembali berjumpa dengannya, menggapai keutamaannya, mewarnai nuansa ibadah di dalamnya, menghidupkan malam-malamnya, atau justru Allah Subhanahu wa Ta'ala telah lebih dahulu memanggil kita. Sayangnya malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Manusia hanya mampu merencanakan, tapi hanya Allah lah yang memutuskan. Maka saya teringat hadis yang pernah disampaikan oleh Abdullah Al-Ahdad, pernah mengatakan, jangan kau tangisi, jangan kau tumpahkan air matamu karena kepergian Ramadan. Toh Ramadan akan kembali setiap tahunnya, tapi menangislah engkau, tumpahkanlah darahmu, air matamu dengan satu alasan: saat Ramadan itu datang, sayang engkau telah menghadap Sang Ilahi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini kita dan umat muslim seluruh dunia merayakan Idul Fitri dengan takbir, tahlil dan tahmid yang menggetarkan jiwa-jiwa kita. Gema takbir bersahut-sahutan dari rumah ke rumah, dari masjid ke masjid, dan dari kampung ke kampung, dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Pertanyaannya adalah, apa makna dari Idul Fitri itu sendiri? Padahal kita yang sering menyebut-nyebutnya, padahal
sering kita mengulang-ulangnya dalam percakapan sehari-hari. Dan jangan-jangan apa yang disebutkan Idul Fitri itu kita masih awam dengannya. Makanya Profesor Dr. Quraisyihab dalam tafsir Al-Hisbahnya menjelaskan bahwa Idul Fitri itu berasal dari bahasa Arab Aidun, yang berarti kembali. Sedangkan Fitri memiliki 3 makna. Yang pertama, agama yang benar. Yang kedua, asal kejadian. Dan yang ketiga, kesucian. Maka makna yang terakhir inilah yang menjadi titik tekan kita bersama, yaitu kembali kepada kesucian. Kesucian merupakan gabungan 3 unsur. Apa itu? Baik, benar, dan indah. Mencari yang baik melahirkan akhlak, mengekspresikan indah menghasilkan seni, mengusahakan yang benar menghasilkan ilmu. Kita beridul fitri sejatinya berusaha menjadi baik, berusaha untuk benar, dan semuanya dilakukan dengan indah. Karenanya Idul Fitri menjadi momentum bagi setiap umat muslim untuk berbuat baik, benar, dan indah sebagai bentuk kembali kepada fitrahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Diriwayatkan dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW suatu ketika mengundang para sahabat untuk mendekat ke mimbarnya. Maka kami pun mendekat, kata para sahabat. Ketika Rasulullah SAW menaiki tangga pertama, beliau mengucapkan amin. Dan ketika Rasulullah menaiki tangga yang kedua, lagi-lagi Rasulullah mengucapkan amin. Dan ketika Rasulullah menaiki tangga yang ketiga, kembali Rasulullah SAW mengucapkan amin. Setelah Rasul selesai dan turun dari mimbar, lantas para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, hari ini kami mendengar sesuatu darimu yang belum pernah kami dengar sebelumnya." Lantas dijawab oleh Rasulullah, "Baru saja malaikat Jibril datang kepadaku lalu berkata, celakalah orang yang bertemu dengan bulan Ramadan tetapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala." Maka aku katakan amin. Ketika aku naik ke tangga yang kedua, kembali Jibril berkata, celakalah orang yang menyebut namamu Muhammad, lantas dia tidak berselawat kepadamu. Maka aku katakan amin. Dan ketika aku naik ke tangga yang ketiga, kembali Jibril berkata, celakalah bagi orang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari mereka, tetapi mereka tidak mendapatkan surga dari keduanya. Lalu aku katakan amin. Rasulullah SAW. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Doa yang pertama yang disampaikan oleh malaikat Jibril, yang diaminkan oleh Rasulullah SAW, fa'uda man adraka Ramadan yukfar lahu. Celakalah bagi orang yang berjumpa dengan Ramadan tapi dia
tidak mendapatkan ampunan. Sesungguhnya kalimat ini menjelaskan kepada kita tentang keistimewaan dan kemuliaan bulan suci Ramadan. Ramadan adalah satu-satunya bulan yang disebutkan dalam Al-Quran dari 12 bulan di dalam kalender Hijriah. Ramadan adalah satu-satunya bulan yang Allah turunkan Al-Quran. Di bulan Ramadan inilah Allah sediakan salah satu malam yang apabila beribadah di dalamnya, maka setara balasannya dengan beribadah 1000 bulan atau 83 tahun. Malam itulah yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Pada bulan Ramadan inilah dibukakan pintu surga selebar-lebarnya, ditutup pintu neraka serapat-rapatnya, dan dibelenggu setan dengan kuasanya. Melalui Ramadan Allah jadikan hal-hal yang biasa tampak menjadi luar biasa. Padahal setiap hari di luar bulan Ramadan kita makan dan minum biasa-biasa saja. Tetapi di bulan suci Ramadan makan dan minum menjadi hal yang sangat luar biasa. Betapa nikmatnya di saat bersantap buka ketika azan maghrib yang dinanti-nanti telah tiba. Betapa nikmatnya makan sahur bersama keluarga. Ibadah-ibadah sunnah lainnya terasa semarak dan penuh hikmah, hingga Allah ringankan langkah kaki kita menuju rumah-rumahnya. Itulah yang disebut keberkahan bulan Ramadan. Ramadan adalah bulan tobat, bulan kembali ke jalan yang diridhai. Allah bukakan pintu maaf yang seluas-luasnya bagi mereka yang mau bertobat, memohon ampun kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Namun sayang, sungguh sayang, masih banyak saudara-saudara kita yang membiarkan Ramadan berlalu begitu saja, tidak berbekas, tidak terkesan sedikit pun dalam kehidupannya. Mereka acukan tamu agung ini begitu saja. Mereka tidak jadikan momentum Ramadan sebagai kesempatan emas untuk bertobat, untuk mohon ampunnya, sembari memperbaiki diri. Akhirnya apa? Ramadan berlalu, sedangkan dirinya masih berlumuran dosa. Malaikat Jibril kemudian melanjutkan doanya pada tangga yang kedua tadi, yang diaminkan oleh Rasulullah SAW. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Apa doa malaikat Jibril ketika menaiki tangga yang kedua Rasulullah tadi? Malaikat Jibril mengatakan, ba'uda man tudirta indahu falam yusalli alaika. Celakalah seorang hamba yang namamu disebutkan di hadapannya, tapi dia tidak berselawat kepadamu. Maka aku katakan amin, kata Rasulullah. Selawat adalah satu-satunya amalan atau perintah yang langsung dicontohkan oleh Allah dan para malaikatnya sebelum menjadi kewajiban bagi hamba-hambanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah beserta para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu sekalian dengan sebaik-baik selawat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selawat merupakan ungkapan rasa cinta, kerinduan kita terhadap Rasulullah SAW. Selawat adalah ungkapan terima kasih kita kepada baginda Rasulullah SAW. Atas apa?
Ia telah memperjuangkan serta menyampaikan risalah Islamiyah agar manusia berbahagia di dunia maupun di akhirat. Kelak seseorang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Almar'u ma'aman ahabba. Begitulah bunyi sabdanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu doa yang ketiga yang disampaikan oleh malaikat Jibril, ba'uda man adraka walidayhi jibaindahu au ahadu humma. Celakalah seseorang yang dia mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya, falam ya khinal jannah, namun keberadaannya tidak membuatnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka aku ucapkan amin. Fakultu amin, kata Rasulullah. Hadirin sidang hari raya yang berbahagia, ada 3 perintah yang Allah rangkaikan di dalam Al-Quran yang menurut para ulama tidak diterima perintah tersebut kalau salah satunya bila yang lainnya tidak kita kerjakan. Apa itu kaum muslimin sidang jemaah? Yang pertama adalah wa aqimis shalah wa atuz zakat. Perintah ini merupakan perintah yang berangkai. Dirikan salat dan bayarkan zakat. Artinya tidak diterima salatnya bagi orang yang tidak membayar zakat, dan tidak diterima zakatnya bagi orang yang tidak mendirikan salat. Perintah ini berangkai. Saat salat kita kerjakan, zakat pun apabila sampai nisabnya haruslah kita bayarkan. Lalu ayat kedua, wa atiullaha wa rasul, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Tidak diterima taatnya kepada Allah kalau dia tidak taat kepada Rasul, dan tidak akan diterima ketika dia mentaati Rasul tapi tidak mentaati Allah. Kedua-duanya berangkai, tidak akan bisa dipisahkan satu lainnya. Taat kepada Allah artinya harus juga bertaat kepada Rasulullah. Mengamalkan Al-Quran juga dia harus mengamalkan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Lalu ayat yang ketiga, aniskurli wali walidaika, hendaklah engkau bersyukur kepadaku dan bersyukur pula lah kedua orang tuamu. Bersyukur kepada Allah tapi tidak bersyukur kepada orang tua kita, maka itu tertolak atau tidak diterima. Bersyukur kepada ibu bapakmu tapi tidak bersyukur kepada Allah, maka itu juga akan ditolak. Oleh karenanya dua-duanya tidak boleh dipisahkan satu sama lainnya. Orang yang pandai bersyukur kepada Allah, dia juga harus pandai bersyukur dan berterima kasih kepada orang tuanya. Bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada orang tuanya artinya adalah berbakti kepada orang tuanya dengan sebaik-baik bakti. Secara tegas dan gamblang, dua perintah yang harus dijalankan beriringan. Perintah menyembah kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsan. Sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan jangan sembah selain Allah, dan hendaknya kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Mari kita perhatikan susunan ayat ini. Pertama, jangan menyembah selain Allah. Kedua, berbaktilah kepada ibu bapak kita. Lalu sesudah itu, sesudah menyembah Allah, lalu kita berbakti kepada kedua orang tua kita.
begitu tinggi kedudukan sampai-sampai dirantaikan kewajiban menyembah kepada Allah. Sesudah itu wabil walidaini ihsan, berbakti kepada kedua orang tua. Oleh karena itu, seusai sholat Id, bersimpulah kita di hadapan orang tua kita, jabat tangannya, cium mereka, minta ridhonya. Kalau manapun banyak, walau bagaimanapun banyak gelar yang kita miliki hari ini, kedudukan, pangkat dan jabatan yang kita peroleh hari ini, harta yang kita miliki hari ini, tidak akan ada artinya jika tanpa ridho kedua orang tua kita. Untuk itu kita mohon ridhonya dari kedua orang tua kita. Kita pasti menyadari bahwa suatu saat nanti kita pasti berpisah dengan mereka. Kalaulah tidak mereka yang akan meninggalkan kita, atau bisa jadi kita yang akan meninggalkan mereka. Bila saat itu tiba, di mana ibu bapak kita akan berpisah dengan kita, mereka terbaring menjadi mayat, tidak akan bisa lagi mendengar panggilannya, tidak akan bisa lagi kita mendengar canda tawanya, tidak akan bisa lagi kita mendengar gurauannya, tidak akan bisa lagi kita mendengar doa-doanya. Bila mereka telah terbungkus kain kafan, tidak akan bisa lagi kita membawakan makanan kesukaannya, tidak akan bisa lagi kita memijat kakinya, tidak akan bisa lagi kita mencium tangannya, tidak akan bisa lagi kita mendekap dirinya, tidak akan bisa lagi kita mengadu keluh kesah kepadanya. Andai kata orang tua kita telah diusung menuju kuburan dan dimasukkan ke dalam liang lahat, ketika tanah mulai menimbun, itulah saat terakhir kita melihat diri mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Disitulah kita baru sadar mengapa ketika mereka hidup kita sia-siakan. Kita tidak peduli kepada mereka. Bahkan ketika mereka sakit pun kita tidak datang untuk menjenguknya. Kita tidak sempat merawatnya. Di situ akan datang penyesalan luar biasa. Untuk itu, bagi kita yang masih punya orang tua, sering-seringlah menjenguknya. Rawat dan peliharalah mereka. Muliakan mereka. Buat mereka tersenyum. Jangan membuat menetes air matanya karena perbuatan kita. Tidak semua orang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa dengan kedua orang tuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Fa'tabiru yaumil absar la'allakum tuflihun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi katsiro, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri
innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fardulahuma an Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa man tabi'ahum bid'ah tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi'a bainana bainahum bil khairat rabbi fi warham wa anta khairur rahimin la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi yang cerah penuh keberkahan ini kami semuanya berkumpul di sini ya Allah, bertakbir, bertahmid, bertahlil untuk mengagungkan kebesaran-Mu sebagai bentuk penghambaan kami kepadamu ya Allah. Maka terimalah amal ibadah kami di pagi hari ini ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami. Ramadan baru saja berlalu meninggalkan kami. Sebulan kami bersama-sama dengan berbagai kegiatan ibadah, puasa, qiyamul lail, tadarus Al-Quran, sedekah, dan ibadah-ibadah lainnya. Kami sadar sesadar-sadarnya ya Allah bahwa ibadah kami masih banyak kekurangan ya Allah, belum maksimal dan masih banyak kelalaian di dalamnya ya Allah. Kami kadang disibukkan dengan pekerjaan kami, kadang kami dilalaikan oleh perdagangan kami dan perniagaan kami. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami walaupun dengan segala kekurangan. Terimalah saum kami, terimalah qiyamul lail kami, terimalah tadarus kami, terimalah zakat dan sedekah kami. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami, kami adalah manusia yang lemah ya Allah. Kami adalah hamba-Mu yang hina, yang penuh dosa dan kemaksiatan ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, di Ramadan kemarin kami bermunajat memohon ampunan karena di bulan Ramadan dibukakan ampunan-Mu ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, terimalah taubat dan ampunan kami. Kami sadar ya Allah bahwa sesungguhnya dosa-dosa kami yang sangat besar tidaklah sebanding dan tidaklah seimbang ya Allah dengan amal ibadah kami. Tapi kami juga yakin ya Allah bahwa ampunan-Mu jauh lebih besar daripada dosa-dosa kami yang kami lakukan ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa ibu bapak kami ya Allah, baik yang masih ada maupun yang sudah mendahului kami ya Rabb. Sayangi dan kasihi mereka ya Rabb sebagaimana mereka mengasihi dan menyayangi kami di waktu kecil. Dan berikan kami kesempatan untuk berbakti kepada mereka, orang tua kami ya Rabb. Kami sadar dan sesadar-sadarnya ya Rabb, kalau bahwa kami sebagai anak belum sempat berbakti kepadanya ya Rabb. Bahkan terkadang ya Allah kami melawan kepadanya, kami menghardiknya, kami membentaknya, bahkan juga kadang-kadang kami membencinya ya Rabb. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami, ampunilah itu semua. Mudah-mudahan doa-doa kami sebagai penebus dosa-dosa kami. Kami sadar walau betapapun bakti kami kepada orang tua kami tidak akan mampu menyamai pengorbanan kedua orang tua kami, tidak akan mampu membalas
walau setetes air susu yang mengalir di darah kami, tidak akan mampu kami membalas ya Allah setiap tetesan keringat ayah kandung kami yang berjuang memenuhi kebutuhan kami. Hanya doa dan permohonan, mudah-mudahan kami semua ya Allah diberikan kesempatan untuk berbakti kepada orang tua kami dan kepada orang tua kami yang sudah tiada ya Allah. Ampunkan dosa-dosanya, terimalah amal ibadahnya, berikan tempat yang terbaik di sisimu ya Allah. Kumpulkan dan pertemukan kami kelak bersama mereka dan bersama keluarga-keluarga tercinta di dalam surgamu Allah. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami, terimalah permohonan kami, terimalah doa-doa kami. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayyana sawira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Minal aidin wal faizin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.